Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudari-saudariku kaum muslimat khususnya dan kaum muslimin umumnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa membaca kembali melanjutkan bahasan kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah menunaikan kewajibannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang seorang wanita ketika sudah menjadi istri bagi suaminya. Ada bab pagi hari ini yaitu tentang istri yang sabar dan membuat suaminya juga bersabar, artinya berusaha menyabarkan sang suami ketika mendapatkan ujian. Jadi jangan sampai kemudian membuat suami justru tidak bersabar. Di sini disebutkan kisah tentang Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang kemarin juga pernah kita baca riwayat pernikahan beliau yang menjadikan maharnya yaitu keislaman sang suami. Mari kita lihat salah satu kemuliaan dan keutamaan beliau dan juga keteladanan beliau yang luar biasa sebagai seorang muslimah. Keteladanan beliau salah satunya dalam hal kesabaran dan dalam membuat suaminya juga bersabar. Dalam kisah ini disebutkan bahwasanya setelah beliau menikah, kemudian beliau mendapatkan seorang anak hasil pernikahannya dengan Abu Talhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa anak beliau itu meninggal dunia. Kemudian beliau pun bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Kemudian bahkan beliau berusaha untuk menutupi kesedihannya itu di mata sang suami. Dia berhias, kemudian mempersiapkan makanan yang untuk buka suaminya, kemudian berhias diri, menyambutnya dengan senyuman dan semuanya. Bahkan sampai akhirnya dalam kisah tersebut sang suami melakukan hubungan badan dengannya, kemudian baru dijelaskan. Mari kita lihat atau kita dengar bersama kisah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Abu Talhata Zawja Ummi Sulaimin kana lahu ibnun minha yuqalu lahu Hafs. Abu Talhah mendapatkan seorang putra dari Ummu Sulaim, yakni hasil perkawinannya dengan beliau, yang diberi nama Hafs. Ghulamun qad tara'ra'a, yakni saat itu sedang sakit. Artinya, bukan sakit ini sebelumnya. Naam, tidak sehat begitu ya. Fa asbaha Abu Talhah wa huwa shaimun fi ba'di syughlihi. Kemudian Abu Talhah satu hari ketika dia anaknya sakit itu, dia pergi di pagi hari dalam keadaan dia berpuasa untuk bekerja. Fa aqbalat Ummu Sulaim ala zati baitiha fa kharaja al-ghulamu yal'abu ma'a sibyan. Kemudian anak tersebut bermain bersama teman-temannya. Falamma ja'al ghulamul ghadata iddaja'a ala firasin muzammalin qatifun lahum. Kemudian pada sore harinya atau pada siang harinya, anak itu pulang kemudian menuju ke tempat tidurnya. Falamma sara'at Ummu Sulaim ghada'a baitiha, ketika Ummu Sulaim mempersiapkan untuk makan siang, ja'alat tasrukhu tunadihi fala yastajibu laha. Kemudian setelah beliau memanggil putranya tadi, ternyata putranya tadi tidak menjawabnya.
Falamma ra'at hadha sya'nuhu kashafat an wajhihi fawajadathu qad qubida fi manamihi. Ketika dia melihat ke tempat tidurnya, kemudian membuka selimut, ya, membuka wajah yang tertutup selimut, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Artinya tadi ketika bermain, kemudian balik lagi tidur, kemudian ditinggal menyiapkan makanan, dipanggil tidak menjawab, setelah dilihat ternyata sudah meninggal dunia di tempat tidurnya. Fazammalathu kahayatihi, kemudian beliau menyelimutinya sebagaimana yang di awal. Wa aqbalat ala dzati baitiha hatta idza amsat jaa zawjuha Abu Talhah. Sore harinya Abu Talhah sang suami datang, ya, dari bekerja, faqarrabat lahu fitrahu. Kemudian sebagai seorang istri tentu mempunyai kewajiban mengetahui sang suami berpuasa, tentu dengan segera beliau menyiapkan, ya, menyediakan hidangan makanan untuk buka puasa. Faqala ud'i ibni Hafsan ya'kul ma'i. Abu Talhah meminta kepada sang istri supaya memanggil anaknya agar bisa makan bersama-sama. Kemudian Ummu Sulaim menjawab, innahu qad faragha. Dia sudah selesai. Falamma faragha syaihu min fitrihi danat minhu. Selesai makan, sang suami, begitu suaminya sudah selesai makan, maka Ummu Sulaim tidak langsung memberitahu keadaan putranya, tapi beliau mendekat, ya begitulah sebagai seorang istri hendaknya menyambut sang suami dengan sebaik-baiknya, menyiapkan hidangan makanan, berhias, ya, kemudian mendekat, dan akhirnya mungkin bahasa kita merayu gitu ya. Hatta idza asaba ma yusibur rajul min ahlihi wa faragha qala. Kemudian akhirnya singkat cerita, ya, karena seharian berpuasa juga, mungkin sekalian berbukanya, ya. Jadi begitu setelah berbuka makan, maka beliau berhubungan badan dengan sang istri. Begitu selesai, baru kemudian Ummu Sulaim menjelaskan, ya Abu Talhah, wahai sang suami, wahai suamiku, ara'aita law anna rajulan a'araka hariyatan. Apa pendapatmu atau bagaimana menurutmu bila seseorang meminjami barang kepadamu, fastamta'ta biha zamanan, kemudian kamu menggunakannya atau memakainya untuk beberapa lama, wa qarrat biha 'ainuka, membuat, ya, dirimu senang dengan pinjaman itu, summa badalahu an yantazi'aha minka, kemudian ternyata yang punya barang, yang meminjami barang kepadamu itu, ya, ingin mengambilnya kembali. Akunta wajidan alaihi fi nafsik, apakah engkau akan marah bila barang pinjamannya, barang yang dipinjamkan kepadamu itu akan diambil kembali? Qala, tentu saja Abu Talhah mendengar pertanyaan dari sang istri seperti itu menjawab, la wa abiki idzan laqad zalamtu. Ya tentu tidak. Kalau saya marah berarti saya berbuat zalim. Qalat, sang istri menjawab, fa inna ibnaka Hafsan a'arakahu Allahu azza wa jalla ma syaa. Sesungguhnya Hafs, putramu itu merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Summa qad badalahu an yantazi'ahu wa huwa ahaqqu bihi. Dan sudah sampai saatnya untuk diambil kembali, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mengambilnya. Mendengar ucapan sang istri, beliau menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Tsumma qama fajahhaza hatta faragha minhu. Falamma asbaha dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya, ya, kemudian beliau berdua menjelaskan kejadian yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkailah mereka berdua, ya, pada malam mereka berdua, artinya ketika mereka melakukan jima, ini hubungan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar diberi keberkahan atas jima yang mereka lakukan. Akhirnya dari hasil hubungan badan itu Ummu Sulaim pun hamil, kemudian
singkat cerita melahirkan dan kemudian meminta kepada sang putra yakni Anas bin Malik untuk membawa bayinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mentahniknya dan memberinya nama. Kemudian beliau bersabda, mentahniknya dengan kurma, kemudian beliau memberinya nama Abdullah. Kemudian beliau bersabda, hubbul ansari at-tamr, bahwa kesukaan orang-orang Ansar adalah at-tamr. Dari kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini berkaitan dengan seorang istri, kesabaran seorang istri yaitu Ummu Sulaim, bisa kita petik beberapa faedah. Di antaranya, seorang istri hendaknya sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika mendapati putranya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, biasanya yang namanya orang yang paling tidak sabar adalah wanita. Dapat sedikit musibah saja biasanya sudah bingung, apalagi mendapat musibah dengan kematian anaknya. Tetapi lihat teladan utama di sini, seorang sahabiat yang mulia, Ummu Sulaim, begitu tegar, begitu tabah, dan begitu pasrah bahwa semuanya ini, dengan kalimat tadi ketika berkata kepada sang suami, menunjukkan betapa beliau ini mempunyai keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan yang luar biasa. Ini hendaknya dijadikan teladan bagi kita semuanya, khususnya bagi para ummahat, bagi para wanita muslimah, baik yang sudah menikah maupun belum, baik yang sudah punya putra atau belum. Intinya, seandainya atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, hendaknya kita sudah bersiap-siap. Ada teladan baik dalam hal ini, yaitu di antaranya seorang sahabiat Ummu Sulaim. Kemudian yang kedua, dia juga seorang istri yang cerdas. Artinya betul-betul tahu bagaimana menjadikan sang suami juga bersabar. Seorang istri ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu, atau mempunyai atau melihat atau terjadi peristiwa yang besar, hendaknya pandai-pandai dalam menyampaikan. Jangan kemudian suaminya datang belum apa-apa sudah diberi berita yang mengagetkan. Nah, subhanallah, ini menunjukkan kecerdasan seorang istri. Seorang istri hendaknya cerdas. Karena apa? Kita lihat di sini, seorang istri biasanya emosional. Perasaannya begitu ada langsung bingung, langsung ini. Tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim, seorang wanita yang cerdas, pandai mencari waktu yang tepat. Pandai mencari kondisi yang pas sehingga sang suami pun tidak marah. Sang suami juga tidak kaget, dan subhanallah, dia pun bisa menerima dengan baik. Kemudian yang ketiga, seorang istri hendaknya betul-betul melaksanakan kewajiban kepada sang suami dengan baik. Perhatikan, dia mestinya disibukkan untuk mengurus jenazah anaknya. Jelas dia sibuk karena tadi dia ngurus ini itu, tapi karena besarnya hak sang suami atas dirinya, meskipun dia sibuk ngurus ini, ngurus itu, tetapi tetap melaksanakan kewajibannya, menyediakan makanan buat sang suami, kemudian berhias untuk sang suami, menyambut suami dengan sebaik-baiknya, sehingga sang suami tertarik, sehingga sang suami senang. Bahkan tadi dalam kisah disebutkan, akhirnya beliau pun menggauli dirinya. Ini menunjukkan betapa seorang wanita hendaknya memperhatikan kewajiban utamanya, yaitu menaati suami, memberikan pelayanan dan hak sang suami dengan sebaik-baiknya. Jangan karena alasan ini dan itu, sibuk ngurus ini, ngurus anak, ngurus itu, kemudian lupa untuk mengurusi sang suami. Ini kadang-kadang sering terjadi bagi para ummahat, khususnya dengan alasan sudah sibuk dengan anak. Anaknya sudah lebih dari satu dan ini dan itu, lupa untuk berhias, lupa untuk menyiapkan makanan atau sekedar kopi atau teh misalnya. Padahal sang suami tidak kerja atau pulang kerja tanpa ada sama sekali, bahkan senyuman pun tidak, bahkan menyambut pun tidak. Nah, ini tolong dijadikan pelajaran. Seorang sahabiat, meskipun dia disibukkan dengan segala hal yang mestinya sangat berat, tapi tetap melaksanakan kewajiban kepada sang suami dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hendaknya juga seorang istri pandai-pandai mencari atau memilih kata-kata. Jangan sampai membuat sang suami kaget,
atau membuat suami marah atau yang lain-lainnya. Bahkan di sini perhatikan, sebelum menyampaikan keadaan anaknya yang sudah meninggal dunia, beliau memberikan satu perumpamaan, satu pengandaian. Ya, seandainya ada orang meminjami ya, sesuatu, apakah akan marah bila pinjamannya itu diambil? Ya, tentu tidak. Nah, begitu sudah sadar bahwa anak juga pinjaman ternyata dari Allah dan itu milik Allah, maka serta merta juga ketika dikasih tahu bahwa sang anak sudah diambil kembali oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka suaminya tidak kaget, bahkan tidak marah. Karena apa? Bisa sadar. Sebelumnya dia berpuasa sudah dikasih hidangan buka dengan sebaik-baiknya. Melihat sang istri juga berdandan, bahkan dia dicukupi kebutuhan biologisnya. Sehingga apa? Dia senang. Coba seandainya datang-datang mungkin istrinya awut-awutan, makanan belum siap, langsung dikasih berita kematian anaknya. Dalam kondisi dia capek, kondisi dia lapar, kondisi dia mungkin ingin segera bertemu dengan anaknya, rindu anaknya, keadaan anaknya. Kemudian dikasih tahu begitu saja, mungkin akan terjadi perang, mungkin bisa berbahaya. Karena ini manusiawi. Ini penting sekali. Karena itu, hendaknya seorang istri juga pandai-pandai memilih bahasa yang tidak mengagetkan. Ya. Ini satu kisah yang luar biasa, yang mungkin sulit untuk ditemui wanita seperti ini, atau bahkan jarang sekali, atau mungkin tidak ada. Ya. Allah Ta'ala alam yang betul-betul bisa seperti ini. Karena memang berat. Tetapi bukan berarti kemudian alasan itu kan sahabat. Kita kan bukan. Oh iya, sudah tahu kalau itu. Artinya begini, jadikanlah sebagai teladan. Jangan kemudian beralasan kalau dia diminta untuk berbuat baik selalu beralasan. Ini tidak bisa. Dicoba semaksimal mungkin berusaha untuk menjadi seorang wanita yang salihat, wanita idaman, begitu. Ini yang bab tadi ya, yakni hendaknya sabar dan juga menjadikan suami bersabar. Ini demikian. Berikutnya berkaitan dengan masalah kewajiban seorang istri kepada sang suami adalah berhias dan memberikan sambutan yang hangat kepada sang suami. Salah satu hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah mendapatkan sambutan dan kesenangan dari sang istri, baik ya kesenangan secara lahir maupun kesenangan secara batin. Karena itu hendaknya bagi para calon suami atau ya sebelum terlanjur, carilah istri yang betul-betul bisa menyenangkan mata dan menyenangkan hati. Paling tidak kalau menyenangkan mata itu ya setelah nazar, setelah melihat itu cocoklah begitu. Kalau urusan cantik itu relatif. Artinya bisa jadi memang menurut orang lain cantik, tapi menurut yang lainnya ya cantik tapi saya tidak tertarik. Bisa jadi. Dan itu terjadi. Bisa jadi yang lainnya biasa-biasa mas wajahnya, tetapi bagi seseorang yang lain, ini menarik banget. Karena kriteria beda-beda. Orang mempunyai selera berbeda-beda. Ya, selera mungkin wajahnya bulat, selera wajahnya lonjong, macam-macam ya. Ada hidungnya pesek, ada hidungnya mancung, macam-macam. Ya. Karena itu perlu diperhatikan. Maka ada syariat nazar tadi. Itu untuk menyenangkan mata. Walaupun bagaimana, kalau melihat istri sudah tidak menarik, bagaimana? Kan begitu. Kemudian yang kedua, menyenangkan hati. Nah ini berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan akhlak dan adab. Secantik apapun, kalau seorang wanita itu tidak berakhlak, tentu tidak akan menarik hati sang suami. Perhatikan, ya, maka salah satu kewajiban seorang istri adalah menghiasi dirinya, perhiasan secara lahir, ya, dengan perhiasan-perhiasan yang dibolehkan tentu saja. Ya boleh berhias selama itu dibolehkan. Pakai ini, pakai itu, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, macam-macam terserah. Ya. Kecuali yang tidak dibolehkan, misalnya harus mencukur alis, ya, atau kemudian operasi plastik, ya. Tidak perlu. Ya. Jadi sudahlah apa adanya itu
diperindah dengan perhiasan yang boleh saja. Kemudian yang kedua, dan perhiasan hati, artinya hiasilah diri kalian wahai para muslimat dengan perhiasan akhlak dan adab yang mulia. Betapa banyak ya justru wanita-wanita yang mungkin secara parasnya ya kecantikannya itu pas-pasan bahkan sedikit kurang, tetapi ternyata ketika akhlaknya baik, agamanya baik, adabnya baik, ini justru menarik. Justru sangat menarik ya. Jadi sekali lagi hendaknya diperhatikan urusan keindahan lahir, dan yang lebih penting lagi adalah keindahan batin. Mari kita lihat hadis yang pernah kita baca ketika Rasulullah SAW ditanya tentang wanita terbaik, yaitu allati tuti'u idza amara. Wanita terbaik adalah wanita yang taat kepada sang suami, diperintah apa saja taat. Ini artinya menyenangkan hati suami. Dari sisi apa? Dari sisi hatinya, adabnya, perilakunya. Wa tasurru idza nadhara, dan menyenangkan bila dilihat. Nah, ini dari sisi perhiasan lahiriah. Kalau tadi urusan batin, hatinya baik. Kemudian yang jadi menyenangkan hati, ya. Kemudian yang kedua, menyenangkan matanya. Ini penting. Ini dua-duanya ini tolong diperhatikan. Ya. Jadi meskipun yang paling, maka ketika wanita dinikah itu karena 4, karena kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Ya. Jangan hanya diambil agamanya, tapi kalau bisa semuanya. Tetapi yang paling utama dan sebagai penentu adalah agamanya. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Diperhatikan. Ya. Jangan bagi yang laki-laki jangan terlalu rendah seleranya. Artinya yang penting perempuan. Oh, jangan. Perempuan nanti tidak menarik, ya. Ya, tetap nanti berbahaya. Membuat seseorang tidak suka, karena namanya manusia tetap ada sisi kebosanan. Ya. Ada saat-saat tertentu merasa bosan. Nah, oleh karena itu hendaknya itu diiringi dengan hal-hal yang lain sehingga bisa menutupinya. Di antaranya tadi dengan seorang istri hendaknya pandai berdandan baik lahir maupun batinnya. Ya. Seorang wanita memang banyak kekurangannya. Kalau hanya dipoles, dipermak lahirnya saja, tapi kalau batinnya tidak diperbaiki, tidak akan pernah menarik. Orang kalau sudah tua, dipermak kayak apapun tetap keriput, ya, tetap menjadi tua. Ya. Tetapi kalau ya, dia seorang yang berakhlak baik, seorang yang taat pada suaminya, ibadahnya baik, agamanya baik, meskipun sudah keriput, meskipun sudah tua, tetap menarik. Ya. Apa daya tariknya? Ya karena akhlaknya, ibadahnya, agamanya, adabnya yang baik. Coba sudah tua, elek, itu, kemudian akhlaknya jelek, waduh, sudah dibuang mungkin di tengah jalan. Ya. Tidak menarik sama sekali. Ya. Ini perlu diperhatikan dan disadari oleh kaum wanita. Meskipun sekarang kan saya masih imut-imut, masih hebat. Oh iya, sekarang masih remaja. Mungkin sekarang umur 18 tahun, 20 tahun. Tunggu 30 tahun lagi. Tak laku sudah. Untuk tetap menjaga harga semakin tinggi, ya, artinya nilai seorang wanita itu semakin tinggi, maka mau tidak mau justru kecantikan batinnya. Orang bilang inner beauty. Ini apa? Akhlaknya, ibadahnya, ya, adabnya, agamanya. Ya, kalau laki-laki, oh jangan tanya, ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin hebat. Tapi kalau perempuan tidak, ya, semakin tua rata-rata itu semakin tidak menarik. Itu sudah rumus. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan. Ya. Intinya, seorang wanita hendaknya pandai-pandai, ya, mempercantik dirinya baik lahir maupun batin. Dan yang paling penting adalah batin. Meskipun tidak punya alasannya, wah suami saya kan miskin tidak bisa berdandan ini. Loh, berdandan tidak harus dengan yang mahal. Ya, berdandan itu cukup dengan senyum sudah berdandan, mandi sudah berdandan. Yang penting tidak bau busuk, tidak kecut, ya, tidak kusut, ya. Sudahlah bersisir yang rapi, pakai baju yang bersih. Meskipun tidak punya make up, tidak punya ini, tidak punya itu sudah menarik. Ya. Jadi tidak harus dalam bentuk yang mahal-mahal. Jangan cari-cari alasan. Apapun yang ada, lakukan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bahkan ada disebutkan oleh salah seorang ahli hikmah,
bahwa minyak wangi yang paling bagus bagi kita adalah air. Artinya apa? Hendaknya sering bebersih. Ya, apalagi wanita. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kebersihan dirinya. Atyabut tibi alma, kata mereka. Karena itu seorang wanita wajib memperhatikan kebersihan dirinya. Kalau laki-laki kecut agak mending, karena dia kerja. Habis kerja pulang rumah kecut, bau busuk, ya wajar lah karena keringetan. Ya. Tapi kadang-kadang justru itu yang menarik. Tapi kalau kemudian seorang laki-laki yang masih capek tadi ya, pulang kerja, kemudian dia lelah, dia pingin diperhatikan, pingin disambut, pingin disiapkan hidangan, makanan, minuman. Sampai di rumah istrinya kecut, tidak ada makanan, tidak ada sambutan, cemberut, ya, rumah masih berantakan, anak-anak menangis, artinya cuma marah-marah. Waduh, ini pinginnya nggak kembali. Ini pengen balik lagi aja lah, di luar mendingan. Apa fungsi rumah kalau seperti itu? Nah, ini hendaknya juga dicermati oleh seorang wanita. Hendaknya menjaga kebersihannya. Sudah tahu, suaminya pulang, hendaknya siap-siap. Kemudian banyak-banyak mandi, artinya banyak berbersih. Kemudian berpenampilan yang rapi. Kalau punya minyak wangi, ya pakai minyak wangi. Ya, selama tidak ada laki-laki yang lain di rumah itu, ya, dan seterusnya. Artinya mohon diperhatikan dari sisi penampilan lahiriah. Walaupun bagaimana namanya laki-laki, meskipun sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, apalagi pada zaman kita saat ini, ya, kalau kita nundukkan pandangan terus, nubruk sana nubruk sini malah kecelakaan nanti. Artinya maksud saya, kita di jalan, kita sudah menundukkan pandangan, tapi bagaimana? Kenyataannya seliweran terus. Ya, kita noleh ke kanan, di kanan lebih banyak. Noleh ke kiri, di kiri juga sama. Ya, kalau tunduk, ya, nanti nubruk mobil. Di depan, lihat depan juga sama. Di jalan itu Masya Allah. Nah, kalau menyadari kondisi kita seperti itu, hendaknya seorang istri lebih memperhatikan lagi. Lebih menyadari bahwa godaan suami saya di luar itu lebih banyak. Karena itu, hendaknya dia lebih bisa berpenampilan yang baik. Jangan sampai justru kemudian ogah-ogahan, ya, tidak mau berdandan. Kalau demikian, jangan heran kalau kemudian sang suami mencari ya, wanita idaman yang lain. Kalau wanita idaman yang lain ini kemudian dinikahi secara resmi, tidak masalah. Ya. Tetapi kalau kemudian ya tidak dinikahi dengan secara resmi, ini yang berbahaya. Jadi walaupun bagaimana tetap penampilan lahiriah itu penting. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah penampilan batinnya. Kemudian yang terakhir, bab di sini disebutkan oleh penulis berkaitan dengan kewajiban seorang wanita kepada sang suami. Tarkut talaffuz bil kalimatil makruhah, yakni talliqni. Diusahakan untuk tidak mengucapkan satu kata atau kalimat yang tidak disukai, yaitu ceraikan aku saja. Ini termasuk kata-kata yang harus tidak diingat, ya, harus tidak dihafal oleh seorang wanita, yaitu ceraikan aku saja. Ini jangan sampai terucap oleh seorang wanita. Khususnya ini dan juga kata-kata yang lain. Khususnya jangan sekali-kali seorang wanita meminta cerai kepada sang suami kecuali memang ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mengapa? Karena kata-kata ceraikan aku atau ceraikan saya, pulangkan aku ke rumah orang tuaku atau macam-macam, ini termasuk salah satu sebab hancurnya kehidupan rumah tangga seseorang, ya, dan membuat rumah tangga mereka menjadi berantakan. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, ya, ini sangat memprihatinkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mukhtali'atu wal-muntazi'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang suka meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi al-mukhtali'at, khulu, artinya wanita-wanita yang minta khulu, yaitu meminta cerai dari sang suami tanpa
alasan yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh agama diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita-wanita munafik. Masya Allah, ini berat sekali. Ancaman yang berat ini. Mengapa? Sebagai peringatan keras bagi mereka agar tidak menjauhi, agar tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan yang jelek ini, yaitu meminta cerai. Dan ini sebagai bentuk juga penjelasan dari Rasulullah atas besarnya dosa meminta cerai dari sang suami bila tidak ada alasan yang benar. Artinya semata-mata karena suaminya miskin mungkin, atau suaminya kurang ini, kurang itu, sekedar kurang saja. Ya. Ini jelas-jelas merupakan perbuatan yang dosanya sangat besar, dan ini merupakan ancaman yang keras bagi seorang wanita yang suka meminta cerai atau khulu bahasa kita. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Setiap wanita yang meminta cerai dari suaminya karena alasan yang tidak dibenarkan, jadi alasannya itu dibuat-buat saja atau alasannya sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama, maka ancaman yang sangat berat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, tidak akan mendapatkan harumnya bau surga, atau diharamkan baginya ya, aroma bau surga. Harumnya saja diharamkan, artinya dihalangi, tidak diberikan. Nah, ini menjadi ancaman yang berat, ancaman yang keras bagi seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa, sekali lagi dengan catatan, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Tapi kalau alasannya memang betul-betul syar'i, apalagi itu sangat kuat, monggo-monggo saja, ya, bahkan itu hak dia, ya, apalagi dalam rangka menjaga agamanya, ya, menjaga kehormatan dirinya misalnya, maka dalam hal ini justru dibenarkan. Misalnya suaminya kemudian murtad, wah ini jelas, atau suaminya sudah menjadi ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan lagi, dan seterusnya, dinasihati tidak mau, coba diadakan islah tidak selesai, ya, maka ini urusan lain. Karena itu fayajibu 'alal mar'atil muslimati an tasuna lisanaha an hadhil kalimatil makruhah. Setiap wanita muslimah hendaknya atau bahkan wajib, kata beliau, menjaga lisannya dari kata yang dibenci ini, yaitu kata-kata cerai. Fa innaha la ta'manu an yakuna zawjuha fi thawrati ghadabin fatantaliqu minhu tilkal kalimah fayanhadimu dhalikal bait al-amin bitalabin mazmumin, ya, wafaqa thawrah ghadab. Jadi bisa jadi, ya, kalau seorang istri suka meminta seperti ini, kemudian suami mungkin dalam kondisi yang memang tidak mood atau bagaimana, bisa jadi terjadilah, ya, perceraian, dan kemudian hancurlah rumah tangga mereka, terlantarlah anak-anak mereka gara-gara, ya, satu kata atau satu kalimat yang sering diucapkan oleh sang istri. Oleh karena itu kita peringatkan kembali, hendaknya seorang istri berusaha melupakan satu kata, yaitu kata-kata cerai. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin perlu kiranya saya ulang kembali kewajiban beberapa, ya, kewajiban. Tentu saja ini mungkin masih ada penjelasan yang lain yang disebutkan oleh penulis. Beberapa kewajiban seorang wanita terhadap suaminya, dan itu menjadi hak sang suami atas dirinya. Yang pertama dan paling utama adalah hendaknya seorang istri menaati suaminya selama itu bukan dalam perbuatan maksiat. Yang kedua, hendaknya bersyukur, berterima kasih, dan tidak mengingkari kebaikan sang suami. Sekecil apapun kebaikan sang suami, jangan kemudian diingkari. Kalau sang suami sudah memberikan kebaikan, jangan kemudian diingkari, ya, jangan diberi hati,
ya, minta rempelo, bahasa Jawanya diwenehi ati ngerogoh rempelo, tapi hendaknya tahu diri. Berterima kasih, banyak bersyukur. Karena apa? Salah satu sebab, ya, seseorang atau seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka adalah karena mereka suka mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, dan menjaga harta sang suaminya bila sedang ditinggal sang suami. Jadilah istri yang setia, istri yang bisa menjaga kehormatan diri dan suaminya dan serta harta suaminya. Kemudian tidak menyakiti hati sang suami, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapannya. Kemudian juga hendaknya seorang istri itu menganjurkan suaminya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kemudian tadi yang kita baca adalah hendaknya bersabar atas segala musibah yang menimpa dirinya. Termasuk juga, perlu disebutkan juga, kesabaran seseorang ketika menerima perlakuan yang mungkin kurang menyenangkan dari sang suami. Ya, misalnya suaminya kadang-kadang memarahi atau apa. Kalau memang itu demi kebaikan dia, hendaknya dia bersabar. Atau mungkin karena kekurangan sang suami, suaminya miskin, atau suaminya kurang cakep, atau suaminya kurang ini, kurang itu, ya, hendaknya sabar. Ya, hendaknya sabar. Karena itulah memang kondisi suami Anda. Kemudian hendaknya berhias dan berdandan serta memberikan sambutan yang baik kepada sang suami. Kemudian yang terakhir, hendaknya menjauhi satu kata yang dibenci, yaitu kata-kata cerai. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan beberapa kewajiban seorang wanita terhadap sang suami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Bagi yang sudah bersuami atau bagi yang belum bersuami atau yang sedang akan bersuami, mudah-mudahan sekali lagi bisa ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali menyapa Anda di udara bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Pada sesi yang kedua ini akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke studio Radio Muslim. Insyaallah akan dijawab oleh beliau, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaan yang kami bacakan kepada Anda. Ada suatu kasus seorang suami yang telah mengabaikan dan melantarkan sang istri selama beberapa tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian waktu dia pergi dengan maksud menceraikan sang istri. Terus suatu saat suami tersebut telepon dan mengatakan untuk menceraikan istri. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah istri harus menunggu masa idah dulu untuk dapat menikah lagi? Atau langsung bisa menikah? Terus, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari masa idah itu, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Jadi, kalau tadi suaminya mau pergi jauh itu ya, apa tadi? Dia meninggalkan sang istri tanpa pamit dengan maksud malah dia akan istilahnya minggat menceraikan istri. Iya. Jadi tetap ya, walaupun dia minggat enggak balik lagi, gimana lah pokoknya begitu. Tetap ya dia harus melakukan iddah selama dia pernah sudah bersuami istri dan pernah berhubungan, ya artinya dia berhubungan gitu. Kecuali kalau memang habis nikah kemudian belum sempat berhubungan kemudian langsung dicerai, maka di sini lain halnya karena dia belum pernah berhubungan. Tapi kalau sebelumnya ya dia berkumpul, artinya juga bareng hidup bersama begitu, ya tetap tetap melaksanakan iddahnya. Meskipun mungkin sudah suami kemungkinan besar nggak balik lagi begitu ya. Tetap ya, karena yang pertama ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian salah satu hikmahnya adalah untuk melihat apakah nanti sang istri itu hamil atau tidak di antaranya. Jadi kan ketahuan. Kalau nanti misalnya
ada anak begitu, oh ini jadi jelas ini anak sang suami, sehingga nanti penasapan anak itu juga jelas, ya, tidak campur aduk begitu. Padahal kalau nanti misalnya ternyata hamil, kemudian tidak iddah, kemudian menikah lagi, nah ini kan nanti bisa bercampur, artinya sebenarnya anak suami yang dulu ternyata ya sudah menikah lagi, ya, itu berarti dianggap anak yang kedua, anak suami kedua. Padahal itu anak yang pertama misalnya, anak suami yang dahulu. Ini penting. Jadi tetap ya melaksanakan iddahnya. Wallahu taala a'lam. Nah, kalau kasus seperti ini misalnya sudah terlalu lama Ustaz untuk ditinggal, jadi nggak pernah berjumpa kembali atau dalam masa yang lama, itu apa langsung bisa menikah atau tetap iddah? Jadi tinggalnya udah terlalu lama, nggak pernah berjumpa bertahun-tahun gitu. Begitu. Kemudian dia telepon. Iya, suaminya telepon dari jauh, ya, menceraikan gitu. Wallahu taala a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang telah jompo, bolehkah kita sebagai seorang laki-laki melihat mukanya dan membantu menolonginya dalam segala hajatnya, seperti membantu menyeberangkan jalan atau menggendong dan lain sebagainya? Bolehkah Ustaz hal ini dilakukan? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah, berkaitan dengan masalah wajah, sekali lagi ulama berbeda pendapat dia berkaitan dengan masalah wajah itu sebagai aurat atau bukan. Ini yang pertama. Yang pertama berpendapat wajib ditutup. Yang kedua sunnah saja. Tetapi meskipun itu tidak ditutup, ya kan kita diperintah supaya menundukkan pandangan kecuali kalau memang ada kebutuhan. Nah, ada kebutuhan itu diantaranya misalnya ketika seorang ikhwan atau laki-laki hendak menikah, bolehnya nazar, itu kan karena kebutuhan. Itu boleh melihat. Nah, di luar itu bagi wanita-wanita yang sudah jompo, artinya ya tetap kalau kita meskipun jompo, kalau melihat kemudian timbul syahwat, ya itu sudah boleh, ya kan. Tapi secara umum, ya kalau memang ada kebutuhan tidak masalah. Apalagi wanita ini jompo, kita melihat, memberikan bantuan, ya. Tapi kalau masalah gendong menggendong, ya kita lihat dulu. Kita memang betul enggak harus digendong, tidak. Kalau tidak digendong tidak apa-apa, ya jangan digendong. Karena ini masalah. Betapa ada kasus orang laki-laki itu, ya, memang secara umum tidak menarik wanita jompo orang tua itu secara umum, tetapi secara kasuistis orang per orang bisa jadi orang punya kelainan, dia tidak suka pada wanita cantik, dia sukanya pada wanita yang jompo, ada. Atau bahkan karena dia tidak punya istri, tidak bisa melampiaskan syahwatnya, melihat siapa saja tembak saja. Itu ada kasus. Ya ini dia memperkosa nenek-nenek yang sudah tua. Karena apa? Tidak ada yang lain. Nah, artinya secara umum ya dia boleh saja. Bahkan kita memberi salam pada wanita-wanita sudah tua tidak masalah, meskipun dia sendiri. Ini secara umum memang tidak menarik. Tetapi ya tentu saja untuk kasus-kasus tertentu, artinya bagi orang-orang yang itu berbahaya, mungkin punya kelainan tertentu, ya jangan. Tapi secara umum boleh mengucapkan salam, memberikan bantuan, ya. Tapi kalau urusan gendong-menggendong, ya dilihat dulu, artinya itu butuh-butuh digendong tidak. Kalau menyeberangkan jalan kan tidak harus digendong misalnya. Kalau dia tidak bisa jalan, nah mungkin ya. Atau sulit, dia hanya merangkak misalnya, sementara ada banyak kendaraan, nah itu urusan lain. Ya mungkin karena wanita sudah jompo. Kalau itu memang bukan mahram kita. Tapi kalau itu saya kira pertanyaan mesti yang bukan mahram, ya. Seperti itu. Insya Allah tidak masalah selama aman dari fitnah, sekali lagi ya. Jadi antum betul-betul bisa menjaga diri kalau memang kondisinya membutuhkan. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, satu pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimanakah kita sebagai seorang istri menghadapi perilaku suami yang terkadang dia tidak kontrol dalam memberikan nasihat kepada kami? Terkadang dia memukul atau membabi buta dan lain sebagainya. Apakah kami boleh mengajukan cerai kepada ikhwan ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Memang dalam hidup ini setiap orang punya karakter berbeda-beda. Ada orang punya temperamen tinggi, ya, ada yang begini begitu. Sementara mungkin sang istri bawaannya sangat perasa, halus, punya suami yang temperamen, gampang marah, gampang mukul dan seterusnya. Islam sesungguhnya sudah memberikan solusi. Artinya jika ada
perselisihan pendapat, ya, itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya dikembalikan kepada ajaran Islam. Termasuk dalam urusan suami istri, semuanya sudah ada. Jadi ini dan itu tuh sudah ada. Nah, tergantung kita. Masing-masing hendaknya bisa menyadari dan tahu diri. Seorang suami yang punya temperamen tinggi, artinya mudah marah, mudah ini, mudah itu, hendaknya menyadari bahwa istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membabi buta. Apalagi asal pukul. Ini tidak boleh. Bahkan memukul itu pada dasarnya diperbolehkan, tapi memukul yang sifatnya mendidik. Dan itu pun nanti ada tahap-tahapnya. Kapan kita memukul istri? Kemudian juga mana yang dipukul? Ya, tidak boleh memukul wajah misalnya, atau tidak boleh memukul tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian tidak boleh melukai, menimbulkan bekas. Ini juga penting. Jadi jangan asal gitu loh. Mentang-mentang suami, ya kan boleh mukul, kemudian mukulnya pakai pentung, ya itu tidak boleh. Jadi harus diperhatikan. Intinya kembali kepada agama. Ini yang pertama. Jadi hendaknya berilmu, hendaknya belajar. Tidak ada istilah terlambat. Usaha kami sudah terlanjur menikah, ya belajarlah untuk menjadi suami yang baik, belajarlah untuk menjadi seorang istri yang baik. Nah, kalau yang sudah terjadi, yang pertama hendaknya saudari saya ini bersabar, karena itu ternyata suami saya seperti itu. Yang pertama, sadarilah dan terimalah bahwa ini sebuah takdir dari Allah, saya mendapat suami seperti ini. Yang pertama, ya, jangan mengingkari takdir, artinya itulah suami saya ternyata seperti ini. Kedua, hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang suami diberi hidayah untuk menjadi suami yang baik. Kemudian yang ketiga, tentu saja memberikan nasihat yang baik, ya, mengajak suaminya untuk belajar bersama, menghadiri pengajian atau mendengarkan kajian, kemudian menasihati dengan cara yang baik, jangan menggurui sekali lagi, ya, karena posisi suami walaupun bagaimana lebih tinggi, ya, itu kalau orang digurui, yang lebih tinggi digurui, itu kesannya begitu tetap mesti marah, ya, meskipun niat kita baik, ini penting. Kemudian pokoknya diajak dinasihati baiklah, kalau tidak bisa langsung mungkin dengan cara yang lain atau lewat orang lain. Kemudian yang perlu juga, kemarin juga kita singgung, hendaknya seorang istri introspeksi. Apa penyebab kemarahan suami? Jangan-jangan anti yang kurang bisa membawa diri. Nah, ini penting. Jadi setiap hal ketika ada masalah, cobalah untuk selalu introspeksi. Ini penting sekali. Kalau ternyata kita sudah metani, bahasa kita, ya, kita petani diri kita, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ini bukan dari saya sebabnya. Nah, ini mungkin, ya, kita ajak dialog. Carilah waktu yang tepat. Seperti contoh siapa? Ummu Sulaim tadi. Betul-betul bisa membuat suami yang mestinya marah itu menjadi subhanallah, jadi mesra, jadi harmonis, bahkan berhubungan badan, dikaruniai putra yang diberkahi, yang didoakan keberkahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Hendaknya pengalaman itu jadikan guru yang terbaik. Mungkin saat suami marah itu kapan, suka mukul kapan, atau mungkin karena ininya nggak cocok masakannya, atau penampilannya nggak cocok, atau pelayanannya kurang hebat dan macam-macam. Jadi seperti itu dulu. Tapi kalau itu semuanya ternyata sudah diusahakan, sudah berdoa, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata begitu, oh ternyata suami saya ini memang jelek gitu, ya, tidak mau baik, nah ini urusan lain, ya, silakan nanti datangkan hakam atau pihak dari keluarga, satu pihak yang keluarga dua untuk dinasihati untuk demi kebaikan, atau datangkan ustadz untuk menasihati dan seterusnya. Kalau terpaksa, ya, memang tidak bisa, kemudian anti sudah tidak bisa bersabar, tidak bisa menjaga agama, tidak menjaga ibadah dan seterusnya, ini Allah Ta'ala alam, terserah nanti bagaimana. Jadi demikian intinya, introspeksi, kemudian berusaha, berdoa, dan memberikan nasihat kepada sang suami, mengajak demi kebaikan. Tadi juga salah satu kewajiban seorang istri adalah hasfuz zauj ala ta'ah, mendorong, mengajak sang suami untuk beribadah, banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi hendaknya rumah tangga ini sebagai sebuah ibadah, artinya bukan untuk menang-menangan, bukan untuk saling mencari alasan, tetapi sudah diniati bersama untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ya, tetap berusaha, berdoa dan dinasihati sembari introspeksi. Allah Ta'ala alam.